Ya, saudara Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jujur saya sudah mempersiapkan satu firman dengan judul yaitu tentang tes cermin diri. Tapi ketika tadi worship leadernya, terima kasih juga buat worship leader, para imam-imam musik ya, yang sudah melayani membawa umat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Saya diberkati dengan lagu yang pertama tadi tuh, yang bagaimana engkau mencintaiku. Ya, siapa yang mencintai kita? Yesus. Siapa yang mengasihi kita? Nah, Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Yesus mengasihi kita? Amin. Amin. Pertanyaannya nggak usah dijawab oleh mulut kita, tapi dalam hati, apakah kita mengasihi Yesus? Itu pertanyaannya. Saya berharap ketika kita naikkan lagu yang pertama tadi, kita tahu bagaimana Yesus mencintai kita, dan kita juga harus tahu bagaimana kita mencintai Yesus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang ini aja deh, tes cermin diri, ya, tes cermin diri. Nah, saya lihat di sini memang di mana-mana jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah pria, ya. Ada apa dengan para pria? Ada apa dengan para bapak-bapaknya? Kenapa sedikit sekali yang datang beribadah? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebelum saya masuk dalam penjabaran tentang firman Tuhan, saya menceritakan bahwa ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog, yaitu penelitian yang dilakukan kepada anak-anak usia satu setengah tahun lah. Penelitiannya apa? Kepada anak-anak ini diberikan sebuah cermin, ya. Ini penelitian dia ya, sebuah cermin kepada taruhlah ada 5 orang anak. Nah, ketika diteliti dan akhirnya ditanya kepada anak-anak itu, siapa yang ada di dalam cermin itu? Ya, diteliti dan kebanyakan anak-anak itu tidak mengenal diri dia di dalam cermin itu. Nah, di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, kita perlu yang namanya kita mengenal diri kita. Yang setuju katakan amin. Kalau mengenal diri biasanya kaum wanita yang lebih mudah cepat mengenal dirinya ya. Karena kaum wanita lebih sering bercermin. Bapak sering bercermin? Ya, tapi sesering-seringnya laki-laki bercermin tidak sebanyak wanita. Misal depan cermin, ayo Mi, kita mau pergi ke gereja, ayo, udah, kela apa? Oh, udah itu, kela, kayak rambutnya, bolak-balik, kayaknya juga setrikaan gitu kan? Ya, wanita akan lebih sering banyak bercermin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita bercermin, maka kita melihat diri kita. Ketika kita bercermin, maka kita mengenal diri kita. Nah, di dalam kehidupan kita mengenal diri, ya bisa dibantu ya mungkin sesuai dengan perkataan yang saya ucapkan PowerPoint-nya. Mengenal diri, ya, mengenal diri adalah tanda penting dari pertumbuhan dan pendewasaan yang sehat. Nah, dalam hidup kita mengenal diri itu sangat penting bagi orang percaya. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara ada pribadi-pribadi yang sudah mengenal dirinya. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang tidak kehilangan jati dirinya sebagai orang Kristen. Itu sangat penting Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kenapa saya katakan sangat penting? Kita lihat di dalam firman Tuhan tadi, di dalam Yakobus 1 ayat 18. Yakobus 1 ayat 18 dikatakan, ayat yang 18 ayat yang ke-25 dulu. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, apa dikatakan? Yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, apa dikatakan? Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat ke-18, cermin di sini berbicara tentang firman Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah seberapa banyak dari kita yang gemar
yang punya kesukaan baca Alkitab. Amin. Sekali lagi, seberapa banyak dari kita yang sangat suka dengan baca Alkitab? Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah ketika kita baca Alkitab, ya, saya anggap aja Bapak Ibu Saudara semua di sini ada orang-orang yang rajin baca Alkitab. Nah, pertanyaan yang kedua adalah ketika kita baca Alkitab, nah apa yang kita lihat? Setuju? Ya. Ada orang banyak baca Alkitab, mungkin dia sehari bisa mungkin 20 pasal, 30 pasal, ya, berjam-jam dia baca Alkitab. Namun menurut saya tidak banyak orang yang ketika dia baca Alkitab pada saat itu, dia melihat dirinya di dalam Alkitab itu. Amin. Nah, ini pertanyaan yang kedua yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya jawab. Nah, ketika kita baca Alkitab itu, apakah kita melihat tindakan kita sendiri, ya, dari Alkitab yang kita baca? Ketika kita baca Alkitab, apakah kita mengenali diri kita? Nah, anak usia 1 sampai 1,5 tahun ketika diberi cermin, kebanyakannya menurut penelitian seorang psikolog tadi, dia tidak bisa mengenal dirinya. Nah, di dalam kehidupan kita, ya, kita perlu yang namanya bercermin supaya kita bisa mengenali diri kita. Dan cermin kita adalah firman Tuhan. Itulah yang jadi cermin kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang bukan baru kemarin jadi orang Kristen. Setuju? Ya, mungkin sudah di atas 5 tahunan. Ya. Orang-orang yang udah lama jadi orang Kristen. Orang yang sudah lama sering baca Alkitab. Nah, pada pagi hari ini kita diingatkan ketika kita baca Alkitab, apakah kita mengenali diri kita, ya, dari ayat yang kita baca. Contoh misal, ketika ayat itu berbicara tentang sebuah kemurahan, apakah kita melihat diri kita, saya ini orang yang udah murah hati apa belum ya? Atau ketika kita baca Alkitab justru kita, iya teh firman teh sebenarnya buat si itu tuh. Meni pedit, ini mah bukan buat saya, dah saya mah orangnya murah hati. Saya mah, aduh sayang, nah misal hari ini, aduh firman ini tuh cocok buat si itu. Tapi dia gak datang. Udah nanti saya pulang saya akan kabarkan Injil ini kepada dia. Kesannya sih kabarkan Injil kan, padahal sebenarnya apa? Nembak gitu ya. Nah, kita harus belajar Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, melihat diri kita di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca. Ini yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya. Bahwa firman yang kita baca itu dapat menolong kita. Menolong kita untuk apa? Untuk mengenali. Ya. Garis bawahi kata mengenali. Menolong kita untuk dapat mengenali apakah tindakan kita itu selaras, sejalan dengan Allah atau tidak. Firman ini memampukan setiap kita untuk kita boleh mengenali, ya, untuk mengingatkan kita apakah ketika kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, kita perlu mengalami atau mengambil sebuah tindakan yaitu untuk kita bertobat dari kesalahan yang Alkitab ingatkan kepada setiap kita atau tidak. Apakah ada langkah-langkah yang harus kita ambil? Ya. Itu tugas daripada firman Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Coba next. Nah, di dalam ayat yang ke-22 kalau kita baca, di sini Yakobus memperingatkan kita supaya kita tidak hanya sekedar membaca. Katakan kiri kanan, bukan sekedar membaca ya. Yakobus mengingatkan kita ketika kita membaca jangan hanya sekedar selayang pandang, sekedar lewat udahlah untuk memenuhi kuota hari ini saya harus baca sekian pasal dan sebagainya. Ya. Di dalam ayat yang ke-22, coba bisa ditampilkan Yakobus 1 ayat yang ke-22.
Saya tampilkan. Nah, dikatakan tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Firman Tuhan mengingatkan kita bukan hanya jadi orang sekedar mendengar, tapi harus menjadi pelaku. Sebab jika tidak demikian, apa dikatakan? Kamu menipu diri sendiri. Jadi dari ayat ini jelas diberitakan kepada kita bukan hanya bisa menipu orang lain, ya, tetapi kita juga bisa menipu diri sendiri. Bagaimana caranya kita bisa menipu diri sendiri? Firman Tuhan tadi katakan, kalau kau hanya jadi orang Kristen yang ketika datang beribadah, ketika kau baca Alkitab hanya sekedar baca Alkitab, tetapi tidak melakukannya. Itu yang Alkitab katakan, engkau menipu dirimu sendiri. Bahasa sederhananya kata saya, sia-sia gitu loh. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan demikian. Pada akhir zaman, ya, pada hari-hari terakhir akan banyak orang yang berseru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, melakukan mujizat, ngedoain orang sakit baru aja udah sembuh. Itu ya, baru lewat aja udah sembuh. Tetapi ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan katakan, saha mana teh? Gak kenal Kan ketika Tuhan ngomong gitu gak mungkin kan, oh Tuhan gak kenal, kenalan dulu Tuhan, masa kacida pisan Tuhan teman gak kenal saya. Gak ada kan. Tuhan bilang apa? Siapa kamu? Aku tidak mengenal engkau. Dan Alkitab katakan apa Bapak Ibu Saudaraku? Enyalah dari hadapanku. Jadi dari ayat ini sangat penting sekali untuk setiap kita menjadi pelaku firman Tuhan. Firman yang kita dengar jangan hanya masuk lewat kanan, keluar lewat kiri. Masih mending sih sebenarnya masuk lewat kanan, keluar lewat telinga kiri. Coba kalau lewat telinga kanan aja nggak masuk, mental lagi. Kan kumaha tah lamun kitu. Orang Jawa bilang ciloko kan. Ayo perhatikan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah Alkitab dapat menolong setiap kita untuk kita mengenali apakah tindakan kita selaras, ya, sejalan dengan perkataan Allah atau tidak. Nah ketika kita bercermin pada firman Allah dan kita tahu, wah tindakan saya rupanya tidak selaras, maka di situ kita akan diingatkan untuk kita mengambil langkah-langkah pertobatan. Amin. Untuk mengambil langkah-langkah perubahan. Alkitab bukan hanya menolong kita, tapi Alkitab juga memberi kita pedoman untuk bijaksana. Jadi untuk kita bisa hidup bijaksana itu, saudara gak usah cari di buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain. Gak usah cari buku-buku motivator, ya, motivasi. Cukup saudara baca dari firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat yang saya lupa keberapa dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Ayat itu kan berbicara bagaimana Alkitab menjadikan kita orang yang bijaksana. Setiap langkah kita akan diterangi. Sehingga kita tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia akan memberikan pedoman untuk kita bisa hidup dengan bijaksana. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, next. Hello. Ya, Alkitab memberi kita pedoman untuk hidup bijaksana sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu, ketika kita membaca, maka kita harus merenungkannya. Ku renungkan firman-Mu, apa dikatakan? Siang dan malam, ku pegang perintah-Mu.
dan kulakukan. Bacalah firman Tuhan. Ketika kita baca kata demi kata, ambil waktu beberapa saat. Untuk apa? Untuk kita merenungkan. Kita cerna dalam-dalam. Apa maksud dari firman Tuhan yang kita terima pada hari ini? Dan ketika kita membaca, merenungkan, mencernanya, maka kita bisa meminta kepada Tuhan untuk Tuhan memampukan kita. Memampukan apa? Untuk menyelidiki diri kita. Itu saudaraku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengasihi Yesus? Jawabannya salah satunya dengan kita mencintai, melakukan firman Tuhan. Kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan mampukan aku Tuhan untuk aku bisa menyelidiki hatiku. Dan ketika hatiku sudah terselidiki, mampukan aku juga untuk melakukan apa saudaraku? Perubahan. Dari hal-hal yang tidak berkenan yang firman Tuhan singkapkan di dalam kehidupan kita. Next. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Nah, ketika kita baca firman Tuhan, harus ada pengamalan, bukan pengalaman. Ya, pengamalan di dalam batin. Jadi firman Tuhan bukan hanya sekedar dibaca, tapi diamalkan, dipraktekkan. Hati kita merenungkan kehidupan kita. Ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara dan saya berada, mari amalkan, praktekkan firman yang kita baca. Misal ketika hari ini kita baca firman Tuhan yang berbicara tentang andalkanlah Tuhan dalam kehidupanmu. Maka kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Baik dalam rumah tangga kita, baik di dalam pelayanan kita sekalipun, kita harus andalkan Tuhan. Di dalam pekerjaan kita. Setuju Bapak Ibu Saudaraku? Kita harus andalkan Tuhan. Oh, hari ini firman berbicara tentang aku harus mengandalkan Tuhan. Aku tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Kenapa? Ketika aku mengandalkan kekuatan sendiri, firman Tuhan katakan engkau akan terkutuk. Itu yang dibutuhkan. Itu yang dicari Tuhan ketika Dia melihat saudara dan saya. Ketika kita baca firman Tuhan, adakah? Ketika kita mendengar firman Tuhan, adakah firman yang kita terima, firman yang kita baca, kita amalkan di dalam kehidupan kita? Kenapa kita harus amalkan? Karena tadi dikatakan orang yang hanya mendengar tanpa mengamalkannya berarti dia menipu diri sendiri. Yang dalam bahasa Latinnya dikatakan paralogizomenoi. Yang artinya, ini saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Orang yang mencari-cari alasan bagi dirinya sendiri. Paralogizomenoi, orang yang mencari-cari alasan bagi dirinya sendiri. Maksudnya begini, ketika dia baca firman Tuhan, gak mungkin, masa, misal contoh, 2 berapa roti? 5 roti, 2 ikan. 2 ikan, 5 roti. Mana mungkin bisa menghasilkan sisa 12 bakul. Ini orang Kristen yang selalu mencari-cari alasan. Firman Tuhan dia debat, mungkin. Tuhan membelah Laut Merah. Itu mah dulu. Sekarang, gak mungkin. Zaman Kiwari hidup lagi susah-susahnya. Gak mungkin. Nah itu orang Kristen yang mencari-cari alasan. Padahal mungkin dia suka baca firman Tuhan.
rajin mungkin datang beribadah. Mungkin semua persekutuan dari A sampai Z dia ikutin. Tetapi ketika dia mendengar firman Tuhan dia bantah. Firman Tuhan dia ulik-ulik, ya. Dicari-cari penyangkalannya. Dicari alasannya. Enggak mungkin. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara dan saya bukanlah tipe orang seperti itu. Amin. Ketika kita baca firman Tuhan, saya mau katakan begini. Mengerti nggak mengerti, terima aja dulu. Karena saya yakin Tuhan pasti akan memberikan pengertian bagi setiap kita. Sekalipun saudara tidak mengerti firman Tuhan pada saat itu, jangan dibantah Bapak Ibu Saudaraku. Jangan dibantah firman Tuhan itu, terima aja. Saudara tinggal bilang aja, Tuhan saya nggak ngerti nih, maksudnya harus gimana? Apa yang harus saya lakukan? Tuhan tolong ajari saya. Apa yang harus saya perbuat? Itu yang perlu kita lakukan di hadapan Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan. Next. Nah, saudara kasih Tuhan, saya akan mau sampaikan. Ini berkat yang akan kita terima kalau kita memanfaatkan atau melakukan firman Tuhan dengan benar. Dikatakan, memperhatikan firman Allah sehingga kita dapat melihat diri kita sendiri, maka kita dapat melihat keadaan dan kondisi kita yang sebenarnya. Orang bercermin selain hanya untuk merias wajahnya, sebelum dia merias wajahnya, pasti dalam cermin itu dia akan melihat kan, ada sebuah noda. Ketika dia melihat ada noda, maka apa yang dia lakukan? Biasanya kaum ibu ini paling pinter kan, dia akan tutup dengan misal di sini ada noda hitam sedikit gitu ya, dia akan tutup dengan shadow atau gitu ya, dengan bedak dan sebagainya. Tapi intinya adalah ketika awal kita bercermin, maka kita akan lihat di situ mungkin ada jerawat, wah ini jerawat batu, ini jerawat air dan sebagainya. Wah ini ada noda ini, noda ini. Maka cermin itu akan memantulkan keberadaan kita yang sesungguhnya. Ada di sini di antara Bapak Ibu Saudara, terutama ibu-ibu, ketika engkau bercermin, ini mas serius ya, serius. Ketika engkau bercermin, maka yang tampak wajah yang lain, ya kecuali horor gitu ya. Wih, ada penampakan. Saudara bercermin, saya bercermin gitu ya. Yang nampak wajah wanita, serem lagi. Enggak ada kan? Intinya ketika kita bercermin, maka wajah kita lah yang akan tampil di situ apa adanya. Kalau alis kita kurang lurus, maka di situ juga tampil kurang lurus. Ketika mungkin mata kita ini mungkin terlalu terlalu mengantuk begitu ya akan tampil seperti itu. Cermin itu tidak akan menutup-nutupi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Demikian juga firman Tuhan dia tidak akan menutup-nutupi keadaan kita yang sesungguhnya. Kalau memang pada saat itu keadaan kita sedang ada dosa, maka dia akan tampilkan itu. Dan saya mau sampaikan, ketika firman Tuhan menampilkan keadaan kita yang sesungguhnya, firman itu tujuannya bukan mau menghakimi kita sehingga kita menjadi binasa. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Beda dengan setan. Ketika setan berbicara, ya kan, kepada diri kita, dia akan melihat, tuh kamu tuh orang yang berdosa. Kamu mah gak layak. Kamu mah najis. Kamu mah belum waktunya lah untuk bisa melayani. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi jauh dari Tuhan dan kita akhirnya menuju kepada kebinasaan. Itu setan. Tapi kalau firman Tuhan, betul dia akan singkapkan kesalahan-kesalahan kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dia akan singkapkan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Dia akan nyatakan. Tetapi tujuannya untuk apa? Untuk kita bisa memperbaiki diri kita. Dan kita tidak menuju kepada kebinasaan. Tapi kita akan menuju kepada keselamatan. Next.
Udah selesai? Masih ada? Nah, orang yang tidak memanfaatkan firman Allah dengan benar dikatakan dalam ayat yang ke-24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, saudara kasih Tuhan, kehidupan kekristenan itu bukan hanya sekedar kita menjadi lebih baik. Udah pasti Alkitab menginginkan kita menjadi orang yang lebih baik. Tetapi bukan hanya sekedar itu, ya. Kehidupan kekristenan menginginkan lebih daripada itu, menginginkan kita menjadi pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi pribadi yang mencintai firman itu. Menyukai firman itu. Karena firman itu akan mengubah hati kita dan budi kita. Firman itu, percayalah, firman itu akan mendobrak hati yang keras. Akan melembutkan hati yang keras. Dan ketika hati yang keras itu dilembutkan, maka dia akan membentuk setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Kalau boleh saya tanya, seberapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara engkau ingin menjadi pribadi-pribadi yang indah di hadapan Tuhan? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, izinkan firman Tuhan mengubah kehidupan saudara. Amin. Izinkan firman Tuhan menegur saudara. Jangan hanya datang ke gereja mengharapkan firman yang enak-enak saja. Yang berbicara tentang engkau akan diberkati. Semua orang pengen diberkati, amin. Amin. Keluar masukmu akan diberkati Tuhan, amin. Itu kan hal yang enak-enak, amin. Ya. Tapi kita juga harus menyukai firman ketika firman itu berbicara atau menegur setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya, saya tidak akan perpanjang. Ini harus kita perhatikan. Ketika kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita membaca, mendengarkan, dan meresponinya, maka kita akan diubahkan menjadi pribadi yang cepat mendengar firman Tuhan, lambat untuk protes. Cepat mendengar firman Tuhan, lambat untuk protes. Yang kedua, ketika kita meresponi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, menerimanya dengan sungguh-sungguh, maka firman itu setiap hari akan mengingatkan setiap kita, ya, sehingga kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan yang ketiga, ini janji firman Tuhan. Saudara, yang membuat saudara dan saya bahagia itu bukan karena kita punya uang banyak di bank. Perlu gak kita punya uang banyak? Perlu gak? Udah gak usah malu-malu, saya gak akan hakimi. Perlu gak? Perlu, saya aja perlu walaupun pendeta. Perlu untuk biaya sekolah, perlu untuk biaya rumah, perlu untuk semuanya. Ya, perlu. Uang bukan segala-galanya. Setuju? Tapi gak ada uang juga kita gak punya segalanya. Setuju gak? Ya. Artinya gini, jangan jadikan bahwa, jangan uang jadi standar kebahagiaan kita. Itu loh maksudnya. Dan jangan jadikan juga orang-orang yang menurut saudara mungkin dia punya jabatan, dia punya posisi yang penting dan sebagainya, itu menjadi standar kebahagiaan kita. Yang paling penting yang menjadi standar kebahagiaan kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, adalah firman Tuhan. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-25 bahwa orang yang mendengar hukum dan melakukannya akan berbahagia. Jadi ketika kita mencintai firman itu, maka firman itu akan membuat kita berbahagia. Sekalipun misal cuma makan pakai apa? Nasi liwet. Ya, karena kan ada ikan asin gitu dan sebagainya. Tetap berbahagia, setuju gak Pak? Ya kan? Walaupun kita misal gitu ya, makan, coba apa menurut saudara makan yang paling enak? Makan steak gitu ya, makan yang mahal.
Belum tentu itu membuat saudara bahagia. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Berarti semua sama ya, orang-orang yang sederhana dengan saya suka makan liwet gitu ya. Jadi jelas firman itu membuat kita akan berbahagia. Akan ada kedamaian Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Firman itu akan membuat kita menjadi pribadi yang tenang. Contoh misal ketika saudara dalam lembah kelam, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan setiap kita. Bukankah itu perkataan yang menghibur setiap kita? Setuju enggak? Yang menenangkan setiap kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kelam, dalam apalagi lembah dewata, Anda dekat sini ya. Tapi Tuhan tidak akan meninggalkan setiap kita. Gada dan tongkatmu, firmanmu yang menuntun aku. Sekalipun misal ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah berdoa sekian bulan atau sekian tahun, bisnismu belum deal. Karena ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Percayalah, Tuhan akan buka jalan. Harusnya itu kan membuat kita menjadi tenang. Amin. Bersukacita. Firman itu akan membuat kita berbahagia. Kalau orang berbahagia, pasti dia gak akan mudah stres. Setuju gak? Coba lihat kiri kanan, siapa tahu ada yang muka-muka stres. Nah, kalau ada yang muka stres bilang kamu, berarti kamu belum mencintai firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu belum membuat kita berbahagia. Ayo saudara kasih Tuhan, saya undang imam-imam musik maju ke depan. Siang hari ini dari firman Tuhan kita belajar tentang bercermin. Bercermin dari firman Tuhan. Siapa yang bercermin? Yaitu diri kita. Mari kita lihat. Apakah kita yang sudah jadi Kristen mungkin sekian puluh tahun, ya, atau mungkin baru kemarin jadi orang Kristen. Ingat, firman Tuhan ini Bapak Ibu kasih Tuhan. Firman yang kau terima, firman yang kau dengar bukan hanya engkau dengar saja. Tapi mari kita renungkan sungguh-sungguh, kita lakukan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Supaya kita diubahkan oleh firman itu. Dan kita boleh menjadi pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan menyelidiki hidup saudara dan saya, dia dapati kita adalah murid-muridnya. Murid-murid yang melakukan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara mengerti hal ini. Yaitu apa? Tuhan gak tuntut banyak dari harta saudara yang saudara miliki. Setuju? Tuhan gak tuntut banyak dari kehidupan saudara.